Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Senang sekali saya Susi Setiawati kembali mengisi layar kaca TV Anda di segmen IPO Watch. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu calon emiten nih yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Namun sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa yang menjalankannya. Berhubung buka puasa masih sekitar 1,5 jam lagi, nah lebih baik kita membahas nih calon emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu di salah satu sektor teknologi PT Meng Teknologi Indonesia Tbk atau dengan kode emiten MENN. Men yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2023, di mana harga penawarannya berkisar sekitar 75 hingga 80 rupiah per lembar saham. Untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 4,3 juta lot atau setara dengan market cap 108 hingga 115 miliar rupiah. Nah, yang menariknya ini akan ada gratis waran dengan rasio 3:2 atau setiap pembelian 3 saham baru Men akan mendapatkan gratis 2 waran. Lalu seperti apa bisnis dari Men? Untuk bisnisnya sendiri berada di sektor teknologi, yaitu menyediakan produk yang berbasis Internet of Things atau IoT, di mana untuk menyediakan solusi nih dari digital untuk sektor transportasi dan juga logistik. Di sini ada beberapa produk dan juga jasa yang ditawarkan oleh Men. Yang pertama kita bisa melihat yaitu Internet of Things atau IoT device, kemudian juga ada fleet management, transport management, warehouse management, dan juga multi-mode solution. Lalu untuk apa penggunaan dana IPO dari Men? Di sini ada 4 penggunaan dana IPO dari Men. Yang pertama, sekitar 1,68 miliar akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Lalu yang kedua sekitar 12,4 miliar akan digunakan untuk belanja modal perseroan nih, atau biasa yang disebut dengan capital expenditure. Kemudian yang ketiga sekitar 2 miliar akan digunakan untuk menyewa bangunan yang dimana nantinya akan digunakan perseroan untuk sebagai cabang dan service center point yang berlokasi di Medan, kemudian Cikarang, Batang Jawa Tengah, dan Surabaya. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja atau operating expense. Nah, lalu bagaimana dengan pertumbuhan pendapatan dan juga laba dari Men? Ya, di samping saya ini ada pertumbuhan pendapatan. Yang pertama kita bisa melihat pertumbuhan pendapatan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Dimana kalau kita misalkan melihat dari pendapatannya ini naik ya. Untuk yang di tahun 2020 di mana hanya berkisar 3,53 miliar dan naik di tahun 2021 menjadi 4 miliar dan di tahun 2022 bertumbuh menjadi 5,73 miliar rupiah. Namun sayangnya peningkatan pendapatan ini kalau kita lihat secara marginnya ini naiknya hanya tipis nih karena masih berkisar sekitar 50% saja. Untuk di tahun 2020 marginnya berada di 58,59%. Dan di tahun 2021 justru marginnya turun. Padahal kalau kita misalkan melihat dari pendapatannya ini naik ya dari 3,5 miliar menjadi 4 miliar. Namun marginnya turun menjadi 53,97% dikarenakan beban pokok pendapatannya ini meningkat sehingga menggerus margin dari Men sendiri. Lalu di tahun 2022 marginnya meningkat menjadi 58,78%. Nah, yang menariknya juga secara laba bersih dari Men ini meningkat, di mana di tahun 2020 berkisar sekitar 522 juta dan di tahun 2021 ini meningkat menjadi 602 juta dan di tahun 2022 ini meningkat menjadi 932 juta. Jadi meningkatnya laba bersih ini berasal dari meningkatnya pendapatan dan juga berkurangnya beban-beban usaha nih, sehingga tidak begitu menggerus laba bersih dari Men. Namun perlu menjadi catatan bahwa di tahun 2020 adalah di mana masa-masa para pelaku bisnis ini mengalami tren penurunan atau koreksi pada kinerja keuangan ya karena COVID-19. Nah, untuk kinerja dari tahun 2020 ke 2022 oleh Men ini apakah berasal dari penurunan tajam di masa COVID atau memang meningkatnya penjualan hasil atau barang yang dijual oleh atau yang ditawarkan oleh Men ini memang sangat dibutuhkan sehingga meningkat. Nah, ini bisa dilihat nanti prospeknya pada kuartal 1 tahun 2023 apakah kembali meningkatkan pendapatan dan juga laba atau justru sebaliknya. Nah, kita juga bisa melihat valuasi dari Men. Ya, di samping saya ini adalah rasio keuangan dari Men ya.
Kalau kita melihat secara book value-nya sendiri hanya berada di 30,63 hingga 32,13. Sedangkan tadi harga IPO yang ditawarkan sebesar 75 hingga 80 rupiah. Sehingga untuk harga saham IPO Men ini dijual atau ditawarkan dengan harga yang mahal atau premium atau bisa dibilang disebut dengan over value. Kita bisa lihat secara PBV-nya ini berada di atas 1 atau di 2,45 hingga 2,49. Yang menandakan bahwa calon investor harus membayar 2 kali lebih mahal nih daripada harga kewajarannya. Lalu untuk gross profit margin-nya sendiri untuk Men ini cukup tinggi ya, berada di 58,78%. Di mana gross profit margin adalah margin atau keuntungan selisih dari pendapatan dengan beban pokoknya ini berkisar sekitar 58% dan ini angka yang cukup baik. Lalu dalam menghasilkan laba bersih atau net profit margin-nya sendiri, Men berada di 16,26%. Nah, dalam menghasilkan laba bersih ini juga cukup baik dikarenakan tadi ada efisiensi beban-beban usaha sehingga laba bersih dari Men ini menghasilkan angka yang cukup baik. Kemudian ada return on equity-nya berada di 8%, ini juga hampir mendekati angka ideal di 8,32% yang menandakan bahwa dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga Men masih cukup baik. Lalu ada ROA atau return on asset-nya berada di 7,01%. Angka ini juga masih terbilang cukup sehat dan baik, di mana dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya, Men ini juga terbilang cukup efisien. Dan untuk debt equity rasionya ini juga cukup sehat, hanya berada di 14,18% nih. Masih jauh dari 100%, yang menandakan bahwa total hutangnya tidak jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban terhadap modalnya ini masih cukup baik dan cukup aman. Lalu kita juga bisa melihat secara likuiditas dari cash rasionya berada di 293,53%, yang menandakan bahwa dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini masih cukup baik dan juga cukup sehat. Dan kita bisa melihat di bawahnya ini adalah kompetitor dari Men sendiri, yaitu di sektor teknologi ada PT Wir Asia Tbk atau WIRG dan juga PT MCAS Integrasi Tbk atau dengan kode emiten MCAS. Nah, kalau kita misalkan melihat dari PBV price book value-nya sendiri, ketiganya sudah cukup mahal ya karena sudah berada di atas PBV 1. Lalu kalau kita misalkan melihat secara sektoral atau price earning ratio, di mana untuk price earning ratio di sektor teknologi bisa dibilang murah jika di bawah per 30. Sedangkan untuk ketiga emiten tersebut adalah sudah di atas per 30 sehingga tiga-tiganya masih bisa dibilang over value atau mahal. Lalu dalam menghasilkan laba bersih atau net profit margin-nya sendiri, di sini yang paling baik, yang paling tinggi adalah justru Men ya di 16,26%. Dalam menghasilkan laba bersih, Men lebih unggul dibandingkan WIRG dan juga MCAS. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Men? Ya, untuk prospek bisnisnya sendiri, yang pertama adalah perkembangan teknologi transformatif seperti Artificial Intelligence atau AI, kemudian ada Internet of Things atau IoT, kemudian Virtual and Augmented Reality VR atau AR, kemudian ada Cloud Computing, Blockchain, dan jaringan super cepat. Protokol seperti 5G yang dipercepat. Jadi di mana memang untuk di tahun-tahun sekarang ini adalah sektor teknologi ini masih dibutuhkan ya, atau perkembangannya ini justru sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena di mana untuk kegiatan pribadi ataupun kegiatan bisnis, semua membutuhkan era digital dan juga membutuhkan internet atau Internet of Things. Sehingga ini sangat diperlukan untuk para pelaku bisnis. Dan yang kedua, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa sektor transportasi dan pergunungan di tahun 2022 ini meningkatnya paling tinggi dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Atau dari sisi produksinya ini menembus sehingga 19,87%, di mana sektor transportasi dan logistik tumbuhnya paling tinggi di tahun 2022. Nah, kita ketahui tadi Men sendiri adalah produk berbasis internet yang menyediakan solusi digital untuk sektor transportasi dan juga logistik. Nah, ini otomatis juga akan menopang kinerja dari Men dikarenakan sektor transportasi, logistik, dan juga pergudangan diprediksi akan tumbuh di tahun 2023. Otomatis ini juga akan menopang kinerja dari sektor teknologi termasuk juga Men. Lalu untuk Men sendiri masih layak dikoleksi atau tidak IPO-nya? Kalau misalnya kita melihat dari valuasi, memang Men sendiri over value atau berada di PBV 2 kali lebih mahal.
Namun kalau secara melihat net profit margin-nya, kemudian gross profit margin-nya berada di angka yang cukup tinggi, di mana tadi gross profit margin-nya di 50% dan net profit margin-nya di 16%. Nah, ini masih menjadi cukup hal yang menarik, namun kita harus menunggu harganya kalau bisa lebih murah lagi nih, atau bisa setelah listing biasanya nanti akan mendapatkan harga diskon, dan ini akan menjadi hal yang menarik ketika harganya sudah murah atau under value, ini bisa menjadi watchlist untuk para calon investor. Kalau untuk saat ini memang tidak begitu cukup menarik ya, karena dijual dengan harga yang cukup mahal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Syafinas.